Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Prinsip-prinsip Epistemologi Islam. Baik, langsung saja saya ke pembahasannya. 1. Pengertian epistemologi dan Islam. A. Pengertian epistemologi. Epistemologi dapat dilihat dari dua jenis pengertian. Pertama, secara etimologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem, yang berarti ilmu, dan logos, yang berarti ilmu sistematika atau teori, uraian, dan alasan. Jadi, epistemologi adalah teori tentang ilmu yang membahas ilmu dan bagaimana memperolehnya, kemudian membahasnya secara mendalam, substantif. B. Pengertian Islam. Dari segi bahasa, Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata salima, yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salima sebenarnya diubah menjadi bentuk aslama, yang berarti berserah diri, masuk dalam kedamaian. Sedangkan menurut istilah, Islam adalah mengacu kepada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berasal dari manusia dan bukan pula berasal dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sumber pengetahuan, wahyu, akal, dan rasa. A. Wahyu. Wahyu berasal dari kata Arab al-wahyu, artinya suara, api, dan kecepatan. Di samping itu, wahyu juga mengandung makna bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab. Selanjutnya, al-wahyu mengandung arti pemberitahuan secara tersembunyi dan dengan cepat. Namun, dari sekian banyak arti itu, wahyu lebih dikenal dalam arti apa yang disampaikan Allah kepada para nabi. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi sumber pertama ilmu, dan as-sunnah menjadi sumber kedua dari ilmu. B. Akal. Dalam bahasa Arabnya akli. Dalam kajian epistemologi Islam juga didapatkan bahwa akal adalah sumber pengetahuan manusia. Karena manusia itu pandai berpikir, maka ia berpengetahuan, dan sekalian pengetahuannya dibentuk oleh pikirannya. C. Rasa. Rasa adalah tanggapan indera terhadap rangsangan syaraf, tanggapan hati terhadap sesuatu. Yang ketiga, ada kriteria kebenaran dalam epistemologi Islam. Dalam kajian epistemologi Islam dijumpai beberapa teori tentang kebenaran. A. Teori korespondensi. Menurut teori ini, suatu posisi atau pengertian itu benar adalah apabila terdapat suatu fakta bersesuaian yang beralasan dengan realitas yang serasi dengan aktual, maka kebenaran adalah sesuai fakta dan sesuatu yang selaras dengan situasi akal yang diberinya interpretasi. B. Teori konsistensi. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta atau realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Dengan kata lain, kebenaran ditegakkan atas hubungan antara putusan-putusan yang baik dengan putusan lainnya yang telah kita ketahui dan diakui benar terlebih dahulu. Jadi sesuatu itu benar, hubungan itu saling berhubungan dengan kebenaran sebelumnya. C. Teori pragmatis. Teori ini mengemukakan benar tidaknya suatu ucapan, dalil atau semata-mata tergantung pada berfaedah tidaknya ucapan, dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk berfaedah dalam kehidupannya. Yang keempat, ada peranan dan fungsi pengetahuan Islam. Dapat disimpulkan bahwa fungsi pengetahuan dalam Islam ialah: yang pertama, membuktikan secara otentik sumber dasar, pokok-pokok dan prinsip-prinsip ajaran Islam sebagai wahyu dari Allah yang tertuang dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan penjelasan, contoh, teladan pelaksanaan agama Islam
secara operasional dalam sosial budaya umatnya, yang kemudian dikenal dengan sebutan as-sunnah dan al-hadis. Yang ketiga, memberikan cara atau metode untuk mengembangkan ajaran Islam secara terpadu dalam kehidupan sosial budaya umat manusia sepanjang sejarah dengan sistem ijtihad. Bab ketiga, penutup. 1. Kesimpulan. Epistemologi sebagai cabang ilmu filsafat yang eksistensinya adalah mengajak manusia untuk berpikir, mentadaburi alam yang dikemas dalam ilmu pengetahuan yang sistematis, memberi kontribusi bagi perkembangan manusia dalam ranah keilmuan. Dan dengan beberapa prinsip dasar epistemologi Islam, kita bisa mengetahui peranan Islam dalam ilmu pengetahuan, yang mana Al-Quran, wahyu, sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan yang kemudian ditalar melalui akal sebagai keistimewaan bagi manusia, dan serta panca indera rasa atau sentuhan indrawi yang membantu memperoleh pengetahuan tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.